Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah semata yang senantiasa memberikan kepada kita banyak sekali ya nikmat dan karunia-Nya, dan tentu saja kita berharap ya bahwa nikmat tersebut dapat bertahan dalam diri kita dan juga kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, peserta sekalian, kajian fikih mazhab Imam Syafi'i yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian kita merujuk ke kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji wa ala Madhabil Imam Syafi'i yang juga mengambil faedah dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i dan juga kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Baik, pada pekan yang lalu kita sudah membahas ya terkait dengan waktu haid ya, muddatul haidhi ya, walil haidhi muddatun dunya wa muddatun quswa wa kadzalika wa muddatun ghalibatun. Nah, ya. Atau bisa dibaca walil haidhi muddatut dunya wa muddatu quswa wa muddatun ghalibatun. Nah, ya. Haid itu ada waktu yang terpendek ya, waktu minimal ya, dunia minimal, wa muddatun kuswa dan juga masa maksimal haid, dan juga muddatun walibatun, masa waktu umumnya ya atau biasanya. Nah, ya. Wal muddatut dunya, nah, berarti ini dibaca tadi walil haidi muddatun dunya muddatun kuswa wa muddatun walibatun, begitu ya. Fal muddatut dunya, apa waktu haid minimal haid itu pada seorang wanita, wahia aqallu muddatil haidhi, dia adalah masa haid yang paling sebentar ya, paling minimal ya, yakni yaum walailah ya, yaumun walailatun. Jadi masa minimal haid itu adalah satu hari satu malam alias 24 jam. Nah, ya, ini penting untuk kita perhatikan nih. Silahkan dipahami betul-betul. Apalagi wanita ya, wanita ini fardu ain ya. Ini wanitanya berapa ini? Subhanallah, 3 ya. Subhanallah, Masya Allah ya. Nggak apa-apa ya. Nanti siapa tahu bisa menginformasikan atau mengajarkan ke teman-teman yang lainnya. Baik, nanti saya akan coba nanya pertanyaan ya terkait rentang waktu haid ini, apakah sudah paham atau belum. Baik. Kemudian wal muddatul kuswa, dan rentang haid maksimal ya, wahia aksaru muddatil haidi ya, itu adalah masa haid yang paling lama. Berapa? Khamsatu asyar yauman bilayaliha. Nah, dia adalah 15 hari plus malam-malamnya. Jadi 15 hari, 15 malam. Nah, itu paling lama atau paling maksimal. Kalau minimalnya tadi sehari semalam, 24 jam,
Sedangkan yang paling lama itu adalah 15 hari. Nah, ya. Nah, kemudian wal muddatul ghalibatu, dan masa haid pada umumnya untuk seorang wanita, ya, ini pada umumnya ya. Karena nanti juga ada ya keluar darah haid, ya, tidak pada umumnya ya. Berarti kalau paling lama ya ini 15 hari itu ya. Bisa juga 10 hari, 12 hari, 13 hari ya, tergantung kondisi tubuh wanita tersebut. Baik, wal muddatul ghalibatu, masa yang paling sering dialami oleh wanita adalah sittatu ayyamin au sab'atin. 6 hari atau 7 hari. Nah, ya. Jadi kita ulangi lagi, minimal haid itu sehari semalam alias 24 jam, masa maksimal haid itu 15 hari plus malamnya juga ya. Kemudian umumnya wanita haid itu adalah 6 atau 7 hari. Nah, ya, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kemudian kita lanjut. Wa aqallu tuhrin bainal haidataini khamsatu asyara yauman. Dan masa suci paling minimal. Nah, perhatikan ini ya. Minimal masa suci di antara dua haid. Nah, perhatikan ini. Ini nanti berpengaruh nanti ya. Itu adalah 15 hari. Lah, kenapa dapat dari sini dari mana? Karena anggaplah ini masa maksimal haid itu kita sudah jelaskan tadi berapa hari? Berapa hari? 15 hari ya, 15 hari. Ini perhatikan baik-baik. Dan minimal masa suci berapa di antara dua haid? Berarti juga 15 hari. Karena satu bulan itu tidak lebih, satu bulan komariah itu ya kalau enggak 29 hari, kalau enggak ya 30 hari ya. Sekarang kita sudah masuk bulan Rabiul Awal ya. Kalau sebelumnya bulan Safar, sebelumnya Muharram, nanti setelah Rabiul Awal apa? Rabiul Akhir. Terus apa? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian apa? Syawal. Kemudian apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lagi. Nah, 12 bulan. Nah, jadi kalaulah terpanjangnya itu 15 hari, berarti minimal masa suci adalah 15 hari. Ini pahami baik-baik, dipahami baik-baik karena ini akan berpengaruh, punya pengaruh ke perhitungan haid yang terputus-putus ya. Pahami baik-baik. Jadi minimal masa suci adalah 15 hari. Wala hadda li aktsari tuhri, dan tidak ada batasan untuk maksimal masa suci. Faqad la tahidul mar'atu sanatan au sanatain au sinin. Maka boleh jadi ya, atau terkadang seorang wanita itu tidak haid selama 1 tahun atau 2 tahun atau bertahun-tahun lamanya. Wah, ya, jadi tidak ada maksimal batas suci. Nah, tapi kalau minimal masa suci di antara dua haid ada nggak? 15 hari. Nah, ya. Baik. Wahadhihi taqadiru mabnaha alistiqra'u, dan perkiraan ini atau ya apa itu namanya itu perkiraan ya atau angka-angka ini itu dasarnya adalah al-istiqra. Nah, apa itu al-istiqra? Ai tatabbu'ul hawadisi wal wujudi. Nah, ya, mengikuti kejadian-kejadian dan adanya darah tersebut. Waqad wujidat waqa'u, dan sungguh telah ditemukan berbagai fakta realita asbatat yang mana realita tersebut menegaskan, menguatkan, menetapkan takodir ini atau waktu ini ya, waktu 15 hari, 6 hari, 7 hari, 5 hari atau 6 hari 7 hari, benar ya, 6 hari atau 7 hari. Ya. Baik, sekarang saya bertanya, silahkan dijawab. Haidnya itu 6 atau 7 hari, berapa masa sucinya? Berapa? Silakan yang wanita. Silakan yang wanita menjawab ya. Dia haid 6 atau 7 hari. Sekarang berapa masa sucinya? Halo?
Apakah suara saya terdengar? Atau masih belum paham? Nah, ada chat ini. 24 hari benar ya. Kalau ya haidnya itu 6 hari, berarti masa sucinya adalah 24 hari. Sedangkan kalau haidnya itu 7 hari, berarti masa sucinya adalah 23 hari. Lah kenapa demikian? Ya karena saya sampaikan tadi, 1 bulan Komariah itu 29 atau 30 hari. Nah, karena ini kita genapkan 30 hari. Ya nanti silahkan dilihat kan apakah masih keluar darah atau tidak, ya itu kan harus dicek gitu ya, harus diperhatikan baik-baik. Ya betul ya, berarti sudah paham ya. Baik, kita sekarang ke sini. Nah, ini bagaimana kalau misalnya darahnya itu lebih dari 15 hari. Sementara kita sudah jelaskan tadi bahwa maksimal haid pada seorang wanita itu adalah berapa tadi? 15 hari. 15 hari ya. Baik. Fa'idha ro'at al-mar'atu daman aqalla min muddatil haidhi ay aqallu min yaumin wa laylatin. Nah, jika seorang wanita itu melihat darah yang ternyata kurang dari masa haid yang terpendek ya, kurang dari di sini disebutkan ai aqallu min yaumin wa lailatin, kurang dari 1 hari 1 malam. Kita udah jelaskan tadi minimal masa haid adalah ini 1 hari 1 malam. Fal muddatud dunya aqallu muddatil haid, masa haid paling sebentar, paling minimal, paling singkat, yaum walailah, 24 jam. Nah, sekarang gimana kalau ternyata keluar darahnya itu, ya perempuan tadi melihat darah, kok kurang dari 24 jam, kurang dari sehari semalam. Itu yang pertama. Auro'at ad-dama ba'da muddati aktsaril haidhi, atau si wanita tadi itu melihat darah, ternyata lebih dari masa haid maksimal. Berapa tadi masa haid maksimal? Al-muddatul kuswa khamsatu asyara yauman bilayaliha. Masa haid paling lama itu adalah 15 hari. Nah, kalau perempuan melihat darah lebih dari 15 hari, nah ini ya, ay aksar min khamsati asyara yauman bilayaliha, lebih dari 15 hari, i'tabaru hadat damu dama istihadatin, maka darah yang lebih dari 15 hari ini berarti dia adalah darah istihadah, la dama haidin, bukan darah haid. Tentunya nanti ada perincian ya, ada perincian. Misalnya adatnya itu berapa, biasa haidnya itu berapa, lebih dari 15 hari keluar darah. Nah, makanya pada 2 pertemuan atau pertemuan yang lalu saya sampaikan kan bahwa jangan sampai yang ternyata itu darah haid dikira darah istihadah dan dia sholat, dia puasa. Sebaliknya jangan sampai darah istihadah itu disangka darah haid. Dia tidak sholat, tidak puasa. Ini kan berantakan jadinya. Kacau kan jadinya. Makanya disampaikan di kitab yang saya kutip berapa pekan yang lalu itu, 2 pekan yang lalu itu, wajib hukumnya perempuan itu belajar darah ini. Wajib hukumnya perempuan itu belajar tentang haid, nifas, istihadah. Dan wajibnya atau fardunya itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan. Wa qad tamayyaza damul haidhi ya an damil istihadati bilaunihi wa syiddatihi. Ya, habis ya. Dan darah haid itu dapat dibedakan dari darah istihadah dari aspek warnanya, laun dan juga kekuatannya, ya, kekuatan baunya gitu ya. Dan warnanya tentu saja gitu ya. Nah, ini ya. Jadi istihadah itu kalau kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari. Nah, sekarang saya ingin nanya ya. Pahami ya, sudah paham ya konsep ini ya. Ini konsep dasar ini ya. Konsep dasar sekali ya, dasar sekali.
Minimal tuh sehari semalam, maksimal 15 hari, kemudian umumnya 6 atau 7 hari. Masa suci di antara dua haid minimal itu 15 hari, maksimalnya tidak ada batasan. Kemudian kalau keluar darah kurang dari 24 jam, itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Dan dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Kalau udah dia tinggalkan sholatnya gimana? Wajib dikodok. Puasa bagaimana? Apalagi wajib dikodok ya, tentu saja ya. Kemudian yang lebih dari 15 hari, maka itu darah istihadah. Nah, tentu saja ada perincian. Nah, sekarang saya mau kasih soal. Ada seorang wanita, ya, ada seorang wanita, dia katakanlah siklusnya itu 31 hari, ya. Katakanlah siklusnya itu berapa tadi? 31 hari. Dia biasanya haid itu 7 hari, ya. Anggaplah ini ya, al-muddatul ghalibah. Darahnya keluar 7 hari. Adat sucinya berarti berapa? Halo? Ya, adat sucinya 24 hari. Nah, sekarang ternyata si perempuan ini keluar darah 18 hari. Sekarang pertanyaannya, berapa hari dia haid dan berapa hari dia istihadah? Silahkan dijawab. Saya ulangi pertanyaannya, siklus haidnya itu 31 hari. Adat haidnya, kebiasaan haidnya itu 7 hari. 7 hari. Kemudian 7 hari ya. Kemudian perhatikan baik-baik soalnya. Perhatikan baik-baik soalnya. Oke, ini sudah ada jawaban ya. Perhatikan baik-baik. Adat haidnya itu 7 hari. Adat sucinya itu 24 hari. Dia keluar darah 18 hari. Nah, haidnya berapa dan istihadahnya berapa? Nah, ya. Nah, di sini ada jawaban 15 hari haid, 3 hari istihadah. Haid 15 hari, istihadah 3 hari. Masih belum tepat. Ya, masih belum tepat. Ada adatnya, ya, ada adatnya. Ya, rumus adat haid ini yang pertama adalah, ini nggak ada di kitab ini ya. Ini saya baca di kitab ini, apa namanya? Uh, Al-ibanatu wal ifadatu fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati ala madhabil imam syafi'i. Ya, ini saya alhamdulillah ngaji ya kitab ini ya. Nah, jadi jawabannya itu begini ya. Haidnya itu adalah 7 hari. Ya, haidnya itu 7 hari. Lah kenapa? Karena adat haidnya tadi saya katakan 7 hari. Kemudian 11 harinya itu darah istihadah. 11 harinya istihadah, alias dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa, dia boleh berkumpul dengan suaminya. Nah, ya, dia boleh i'tikaf, dia boleh membaca Al-Quran, dia boleh tawaf. Ya. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Saya singgung sedikit. Rumus adat ini berlaku jika yang pertama wanita itu pernah haid. Ya. Jadi dia sudah pernah haid sebelumnya. Makanya saya bilang tadi adat haidnya itu adalah berapa hari? 7 hari ya. Kita lihat di sini ya. Karena umumnya wanita haid itu 7 hari. Kemudian darahnya itu keluar lebih dari 15 hari 15 malam. Kayak tadi soal saya, keluar darah 18 hari. Kemudian dia ingat lama adat haid dan sucinya. Seperti yang saya bilang tadi, siklusnya itu katakanlah 31, dia sucinya 7 hari dan juga haidnya itu 7 hari, sucinya 31 hari. Kemudian dia bisa membedakan kuat lemahnya, dia tidak bisa membedakan kuat dan lemahnya darah. Ya, nanti akan kita coba bahas ya, kalau waktunya ada ya. Kemudian dia bisa membedakan kuat lemahnya darah tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Syarat tamyiz itu, mu'tadah mumayyizah, itu akan dibahas di kitab ini ya. Di kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil
mufidah. Ya, begitu ya. Jadi ingat adat haid, oke? Tadi jawabannya masih kurang tepat. Nah, bayangkan coba kalau kita salah di perhitungan itu, ya. 15 hari kita anggap haid, berarti kita nggak sholat. Nah, padahal itu bukan darah haid. Haidnya cuma 7 hari. Sementara 11 hari istihadah. Nah, itu ya betapa pentingnya itu kita belajar permasalahan darah ini yang mungkin disepelekan, mungkin aduh ngapain sih bahas toharoh, saya dari SD SMP bahas toharoh. Nah, pada faktanya hal-hal yang seperti ini masih belum banyak diketahui ya. Oke, sudah ngerti ya sekarang adat haid itu ya. Sekarang kita soal lagi ya. Ingat ya. Baik ya, baik. Ingat ya, jangan lupakan adat haid ya. Dan ingat darah keluar lebih dari 15 hari. Nggak apa-apa kita salah sekarang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita namanya belajar ya. Saya juga masih dalam proses belajar dan mengajar ya. Makanya saya ikut ngaji kitab ini itu ya. Baik, sekarang soalnya begini ya. Masih sama siklusnya itu 31 hari biar nggak pusing ya. Siklusnya itu 31 hari. Adat haidnya, ingat ya, adat haidnya itu 7 hari. Adat sucinya berarti dia 24 hari kan begitu. Nah, dia keluar darah 47 hari. 47 hari. Mungkin nggak? Mungkin saja. Ada nggak kasusnya? Ada. Nah, sudah mulai ngaji-ngaji. Oke, kita percepat ya. Dia keluar darah 47 hari. Sekarang pertanyaannya, berapa hari dia haid, berapa hari dia suci, dan istihadah. Nah, silakan. Mungkin habis pertanyaan ini kita akhiri dulu ya, karena saya juga ada ngisi pengajian nanti ya. Ini sudah mulai ngaji-ngaji ya. Ya, saya ulangi soalnya ya. Siklus haidnya itu 31 hari. Dia suci 7 hari. Nah, sementara dia itu haid 7 hari. Sucinya berarti 24 hari. Nah, keluar darah 47 hari. Nah, berapa dia sucinya, berapa dia haidnya, dan berapa dia istihadahnya. Kita tulis ya. Siklus 31 hari. Kemudian adat haid 7 hari. Karena ini umumnya wanita ya. Baik. Kemudian suci berarti 24 hari. Nah, keluar darah 47 hari. Nah, ini soalnya ya. Nah, ada yang sudah menjawab ya. 7 hari haid, 33 hari istihadah, 7 hari suci. Yang lain mungkin jawabannya ada yang mau menjawab, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Ini penting sekali ya para akhwat sekalian, ada berapa orang di sini. Ini haid ini penting sekali, darah keluar darah ini. Ya. 6 ya, ada 6 orang ya. Yang akhwatnya, yang perempuannya ya. Gimana? Ada yang mau mencoba lagi? Ini Ukhti Langgeng sudah nyoba ya. Mbak Atik ya. Haid 7 hari, 40 hari istihadah, suci 0. Nah, jawabannya ya, jawaban yang betulnya adalah dia 7 hari haid ya. Saya tulis dulu. 7 hari, anggap keluar darah tadi berapa? 47 hari ya. Baik, dia 7 hari haid. Oke, sampai sini paham ya? Karena dia adatnya bulan sebelumnya dia keluar darah 7 hari.
Dan adat itu berlaku dengan beberapa ketentuan yang saya sebutkan tadi ya. Kalau ada waktu coba kita kaji. Ini makanya saya pernah menyampaikan kita bahas agak detail aja istihad darah ini ya, karena memang ini fardu ain belajarnya ya. Oke, fix ya. 7 hari haid. Kemudian sucinya berapa? 24 hari. 24 hari. Ya. Berarti totalnya berapa yaitu 31 hari. Sementara keluar darah 47 hari. Nah, kemudian kita sudah belajar juga bahwa ini ya, masa suci minimal di antara dua haid adalah 15 hari. 24 hari terpenuhi belum? Terpenuhi belum dia? Terpenuhi, ya kan? Karena minimalnya itu 15 hari. Berarti sisanya berapa? 7 hari lagi haid. 7 hari haid. Nah, ya berarti tambah berapa itu? 24 tambah 7 berapa? 31 tambah 7, 38. Ya, sementara kita tadi keluar darah berapa? 47. Berarti 47 kurang 38 itu berapa? 9. Nah, 9 hari dia. 9 hari berarti keluar darah ya. 9 hari istihadah. Nah, begitu. Begitu perinciannya, ya kan? Begitu perinciannya. Jadi selama 47 hari keluar darah, dia 7 hari haid. 24 hari suci. Nah, ini 24 hari suci maksudnya ya. Karena tadi adatnya kebiasaannya adalah haid 7 hari dan 31 hari suci. Nah, kemudian ini baru 31 hari. Baru 31 hari. Nah, kemudian 7 harinya apa? Haid. Haid lagi dia. Ya, haid lagi. Kemudian kok 9 hari istihadah? Karena dia belum memenuhi ini ya, minimal masa suci ya. Minimal masa suci berapa? 15 hari. Ya, berarti dia keluar darah itu dia harus memenuhi minimal masa suci. 15 hari ya. Karena adatnya itu 7 hari, berarti setelah itu dia suci. Dia suci, tapi dia keluar darah nih. Ini dia keluar darah. Berarti keluar darah istihadah ya. Keluar darah istihadah. Masih banyak lagi ya hitungan-hitungannya. Nantilah coba kita belajar ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya pengajiannya. Semoga tetap semangat ya. Apalagi belajar ilmu. Ini termasuk yang sulit ya, para peserta sekalian. Jadi bab dalam ilmu fikih yang cukup sulit itu bab ini ya. Darah ini. Haid, nifas, dan istihadah. Sama bab waris nanti. Bab waris. Itu termasuk yang sulit ya. Yang sulit. Ya. Apakah adat haid selalu seperti itu? Ya, tergantung ya, tergantung ya. Mau bertanya ya, silahkan. Jadi tergantung ya, ada adat haidnya itu misalnya dia keluar darahnya 8 hari, ada yang keluar darahnya itu 5 hari, ya 5 hari bisa dia keluar darah 5 hari. Misalnya bulan pertama dia keluar darah 5 hari, bulan kedua dia keluar darah 5 hari, bulan 3 dia keluar darah 6 hari. Nah, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Nah, ya. Tapi karena dia ini contoh yang kita ambil ini 47 hari, karena dia tuh tadi saya katakan 7 hari adatnya, 24 hari berarti suci ditambah 31. Nah, kemudian setelah itu apa? Dia sudah melewati minimal masa suci 15 hari. Berarti darah yang berikutnya apa? Haid. Darah haid. Nah, kemudian darah yang sisanya apa? Darah istihadah. Karena tidak mungkin haid. Tidak mungkin. Karena 9 tambah 7 berapa? 16 kan begitu. Sementara kita katakan konsepnya di sini, ini dasar ya. Konsep dasarnya, lebih dari 15 hari, berarti itu darah istihadah. Nah, tapi kita juga harus memperhitungkan adat ini. Adatnya 7 hari dia keluar darahnya. Ya. Nah, nanti perinciannya itu nanti coba kita bahas ya. Semoga kita ada waktu, semoga kita selalu sehat ya, selalu Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Nah, ini saya sarankan ke teman-teman, terutama yang bagi yang akhwat ya. Belajarlah darah ini ya, belajar darah ini. Bisa dari buku, bisa dari pengajian, ya kan? Bisa dari mungkin ada Facebook mungkin, ya kan? Atau Telegram yang membahas khusus pengajian tentang haid ini. Karena belajar haid ini fardu ain bagi wanita ya. Kalau bagi laki-laki fardu kifayah aja karena dia nggak terkait nanti dengan
sholat, nggak terkait nanti dengan puasa, ya tikaf, kemudian apalagi membaca Al-Quran. Nah, ya, tapi kalau perempuan itu wajib dia belajar belajar ilmu ini, ilmu darah ini. Ya, ilmu darah ini wajib untuk diketahui oleh wanita. Ya. Nah, terkait istihadoh ini seperti yang pernah saya sampaikan ada 7 ya para akhwat sekalian ya di sini ya di kitab takrirat nanti akan coba kita bahas lah ya kita bahas ini penting soalnya ya. Nah ini kitab At-Takrirat As-Sadidah. Kalau di kitab fikih manhaji itu terlalu singkat, terlalu singkat. Nah ini nih ya mubtadaah mumayyizah ini yang pertama ya suwarul mustahadoh, bentuk-bentuk orang perempuan yang keluar darah itu ada 7. Yang pertama mubtadaah mumayyizah. Ya, dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Berarti kalau darah kuat haid, darah lemah istihadoh. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Nah ini 4 nih yang tadi saya bilang itu. Ya, ada 4 ya. Darah kuatnya tidak kurang dari sehari semalam, darah kuatnya tidak lebih dari 15 hari, darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari 15 malam ya. Dan darah lemahnya itu tidak bersambung ya atau tidak apa itu namanya itu berkelanjutan. Nah, ya. Nah, yang kedua, ini kita belum masuk memang ya, kita belum masuk ya. Itu tadi pertanyaannya memang untuk semakin membuat kita menyadari betapa pentingnya kita belajar yang seperti ini gitu ya. Nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa ya. Kemudian yang berikutnya mubtadaah ghairu mumayyizah. Dia baru pertama kali haid dan dia tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Nanti juga ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kemudian mana lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Dia sudah biasa keluar haid tapi dia bisa membedakan. Nah, syarat-syarat membedakan tadi, syarat-syarat tamyiz tadi, nah ini ya. Ada 4 ya. Nah, hukumnya gimana? Nah, itu nanti tentu ada perincian ya. Nah, kemudian mu'tadah ghairu mumayyizah zakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Nah, ini tadi yang saya tanya ya. Dia dah keluar darah tapi dia tidak tamyiz, tapi dia ingat adatnya baik waktu maupun kadarnya. Ya. Turaddu ila adatiha qadran wa waqtan, dikembalikan ke adatnya. Ai fanahkumu bi adatiha. Ya. Kita menghukumi dengan adat kebiasaannya. Wal adah tasbutu bi akhari marrah, yang ditetapkan dengan apa yang lain ya. Nah, itu nanti coba kita bahas secara rinci gitu ya. Insya Allah di kitab ini ya kan. Jika dia istihadoh kan ketika sudah lewat sudah 18 hari keluar darah, berarti sholat perlu dikodok. Ya kalau dia meninggalkan sholat, ya tentu wajib dikodok kan begitu kan ya. Sholatnya wajib dikodok karena 18 hari itu kan 7 hari haid, 11 hari istihadoh karena adatnya kan 7 hari. Nah, kalau kita menganggap 15 hari haid padahal aslinya cuma 7 hari, kita sudah tahu ini berarti yang perlu dikodok itu 8 hari. Puasa ya, kalau sholatnya iya dikodok ya. Dikodok sholatnya. Ya, yang tidak dikodok sholat itu adalah haidnya. Nah, ya. Sholat ketika haid uh, sholat yang ditinggalkan pada waktu haid, pada masa haid itu tidak dikodok. Tapi sholat yang ditinggalkan ketika darah istihadah, karena dia menyangka itu darah haid, maka itu wajib dikodok. Ya, wajib dikodok. Ya, Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nanti akan kita bahas lagi ya. Ada kitab bagus sebetulnya ya kalau teman-teman mau ngaji itu. Namanya kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu fi Ahkamil Haidi wan Nifasi wal Istihadati. Ya pernah saya buka kan ya PDF kitab itu ya. Itu cukup rinci ya, cukup rinci. Cukup rinci. Apakah ya rutubatul farj itu bagaimana ya kan? Baik, mungkin itu dulu ya. Ini sudah azan tempat saya. Semoga teman-teman tetap semangat ya belajar tentang darah ini karena pada faktanya ini sangat penting ya.
Kalau salah menentukan darah ini, maka berantakan. Ya, ibadahnya terutama berantakan. Ya. Dia tidak sholat padahal dia wajib sholat pada saat darah keluar istihadoh. Ya, darahnya darah istihadoh. Baik, demikian ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kelemahan. Mohon maaf lahir dan batin. Nas'allahu salamah wal afiyah. Allahul musta'an. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.